Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami datang ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk mendapatkan sesuatu ya Tuhan dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami juga rindu Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan kalau kami ada Tuhan hari ini Tuhan sebagaimana kami ada ya Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Tidak dapat kami menghitung ya Tuhan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Inilah pengucapan syukur kami ya Tuhan pada hari ini. Kami mau datang Tuhan dengan hati yang haus Tuhan akan Engkau ya Tuhan. Kami mau datang ya Tuhan dengan kerinduan Tuhan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hadir di tempat ini ya Tuhan. Engkau Allah yang hadir ya Tuhan dan memenuhi setiap kebutuhan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang memenuhi kebutuhan hati dan jiwa kami ya Bapa. Kebutuhan roh kami ya Bapa. Kami mau merindukan Engkau lebih lagi ya Bapa. Kami mau menyembah Kau Tuhan lebih dalam lagi ya Bapa. Dan biarlah ya Tuhan di dalam penyembahan kami ya Bapa, Engkau Allah yang memulihkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya. Inilah kerinduan kami Bapa. Satu hal yang ku rindu, kami mau berdiam Tuhan di dalam bait-Mu. Berdiam di dalam rumah-Mu.
jemaat saja katakan satu hal yang ku rindu. Satu hal yang, ya ini kerinduan kami ya Bapa. Berdiam di dalam bait-Mu Tuhan, itu lebih indah ya Tuhan daripada apapun ya Bapa. Mari bersama-sama katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat satu hari dalam pelataran-Mu ya Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Kami rindu mendekat padamu Tuhan. Ini kerinduan kami. Kami mau lebih dalam bersama-Mu Tuhan, lebih dalam menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Perlindungan kami, Kaulah kekuatan kami. Kami rindu Tuhan, lebih lagi bersama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bahwa kami lebih dekat Tuhan, bahwa kami lebih dekat dengan Kau ya Tuhan. Sebab lebih baik satu hari dalam pelataran-Mu ya Tuhan daripada 1000 hari kami berada di tempat yang lain ya Tuhan. Sebab di luar Engkau Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa ya Tuhan. Di luar Engkau ya Tuhan kami penuh dengan kekhawatiran ya Tuhan. Di luar Engkau ya Tuhan kami penuh dengan ketakutan ya Tuhan. Di luar Engkau ya Tuhan kami penuh ya Tuhan dengan segala hal yang jahat ya Tuhan. Tapi kami mau lebih dekat dengan Kau ya Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan mendekat kepadamu Tuhan. Sehingga Bapa, damai sejahtera itu ya Tuhan turun bagi kami ya Bapa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih
berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Katakan lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Tanpa memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami mau nikmati semua kemurahan-Mu Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi katakan, dan menikmati segala kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sudah menikmati semua kemurahan-Mu ya Bapa. Kami ada di tempat ini dalam keadaan baik, semua kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan memuji-Mu. Kami mau lebih lagi Tuhan menyembah-Mu ya Tuhan. Mari kita yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Mau lebih lagi memuji Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita katakan kasih Allah yang tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dan sukacitaku kan menari dengan sorak-sorak memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap
Ya, terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami cakap Tuhan menanggung segala perkara ya Tuhan. Bersama dengan Engkau ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berjalan bersama dengan kami melalui setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, hidup kami ya Tuhan, menghidupi setiap kebenaran-kebenaran-Mu ya Bapa. Dan biarlah kebenaran-Mu itu yang memerdekakan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan
berserah. Mari dengan segenap hati, dengan penuh penyerahan, mari katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Amin, haleluya. Ya, Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari katakan, ku berserah. Ya, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Biarlah Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Daulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkaulah yang berdaulat penuh dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau berserah penuh ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah kami terus hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itulah pelita bagi jalan kami. Dan terang bagi jalan-jalan kami. Supaya hidup kami boleh semakin berkenan kepadamu. Dan orang-orang boleh melihat perbuatan baik kami karena kami hidup sesuai firman-Mu. Dan mereka datang kepadamu melalui hidup kami. Amen. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu. Dan biarlah ibadah kami berkenan dan menyenangkan hatimu. Tiba saatnya kami mau belajar lagi firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami dimanapun kami berada, baik jemaat-Mu yang ada bersama dengan hamba-Mu di ruangan ini, bahkan setiap umat-Mu yang di rumah mereka masing-masing Tuhan. Kami percaya Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Yang siap dengar firman mereka katakan amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah tentunya. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih boleh beribadah baik secara offline maupun secara online. Tapi sekali lagi esensi dari sebuah ibadah itu adalah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dan itu terjadi ketika kita berkumpul di dalam namanya, amin. Nah, puji nama Tuhan, hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran yang kita belajar sama-sama, yaitu tentang cara hidup jemaat. Nah, saya percaya setiap kita masih ingat bagaimana cara hidup jemaat mula-mula, dan itulah yang harus kita hidupi hari-hari ini, supaya apa? Supaya komunitas kita menjadi komunitas yang disukai semua orang, dan kemudian Tuhan akan menambah-nambahkan jiwa baru setiap hari. Melalui siapa? Melalui hidup kita. Karena amanat agung sebelum Yesus naik ke surga katakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi bukan kita mau sibuk lagi memperbaiki performance kita, terus kita undang orang datang ke gereja kita, enggak seperti itu Bapak Ibu. Tetapi kita mau hidup sesuai firman Tuhan, yaitu bertekun di dalam pengajaran. Dan masih ingat prinsip bertekun dalam pengajaran, kita akan otomatis melakukan apa yang kita percaya. Jadi saya mendorong dan mengingatkan sekali lagi, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, fahami firman Tuhan, dan percayai firman Tuhan. Maka itu akan otomatis menjadi gaya hidup kita. Karena sekali lagi bertekun itu artinya melakukan dengan sungguh-sungguh, dan yang kedua bertekun itu artinya berpegang teguh pada firman. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, pokoknya adalah firman ngomong apa, amin. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, cara hidup jemaat itu adalah bertekun di dalam persekutuan.
Dan minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita bertekun dalam persekutuan, yaitu harus diikat dan didasari dengan kasih Allah, kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih tanpa ekspektasi. Kita bisa menerima satu dengan yang lain, saling menasehati satu dengan yang lain, saling menguatkan, bahkan saling menegur kalau ada yang salah. Karena ingat ada 4 manfaat firman Tuhan, yaitu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang dalam kebenaran. Jadi di dalam komunitas kita nggak baperan, tapi kita sama-sama rela berkorban, amin. Nah, cara hidup yang ketiga itu adalah selalu berkumpul. Kalau kita kembali baca di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat yang ke-42, firman Tuhan berkata seperti ini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka apa? Selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, jadi hal yang ketiga yang menjadi gaya hidup dari jemaat itu adalah selalu berkumpul. Makanya Bapak Ibu masih ingat ayat ini, waktu beberapa bulan yang lalu saya khotbah tentang ibadah sejati dan pertemuan ibadah. Ibrani pasal 10 ayat 25 katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, saya mendorong Bapak Ibu hari-hari ini jangan membiasakan diri menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Justru hari-hari ini kita harus semakin giat melakukannya. Kenapa? Karena hari Tuhan sudah semakin mendekat. Masih ingat juga yang saya sampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Kak Edi Leo sebagai bapak rohani kita, berbicara tentang akhir zaman. Sekali lagi ada 3 tafsiran secara garis besar, yaitu pre-tribulation, middle tribulation, dan post-tribulation. Dan semua itu masih bersifat tafsiran. Tapi Kak Edi katakan dia setuju dan berdasarkan pemahaman beliau katakan kita memahami post-tribulation. Artinya kita harus mempersiapkan jemaat siap untuk masuk masa aniaya. Ketika mungkin kita nggak boleh lagi berkumpul dalam jumlah yang besar seperti ini, tapi kalau kita mulai membangun gaya hidup selalu berkumpul, bertekun dalam persekutuan, bertekun di dalam firman, dalam 2-3 keluarga kita kumpul, itu tidak akan jadi masalah bagi kita. Makanya harus dimulai dari sekarang. Dan Kak Edi katakan, kalaupun seandainya ternyata yang betul itu adalah pre-tribulation, ya puji Tuhan. Berarti kita nggak akan masuk masa aniaya. Tapi nanti ada banyak manfaat yang lain ketika kita hidup dalam persekutuan. Kita akan bertumbuh bersama-sama, kita akan kuat bersama-sama, dan kita akan didapati setia sampai Yesus datang kali yang kedua, amin. Nah, makanya sekali lagi saya mendorong, yuk jangan membiasakan diri, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dan pertemuan ibadah yang sudah kita sepakati, yang saya ajar beberapa waktu yang lalu, minimal kita ada di dalam komsel. Kalau memang Bapak Ibu masih belum nyaman dalam pertemuan yang lebih besar seperti hari ini, gak apa-apa, minimal 2-3 orang yang dikenal dekat. Nah, nanti apa saja yang dilakukan dalam pertemuan-pertemuan ibadah, nah kita belajar hari ini, amin. Nah, di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 46, ayat 47 saya baca ulang ayat ini. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, jadi firman Tuhan katakan waktu itu murid-murid tiap-tiap hari berkumpul di dalam bait Allah. Nah, saya harus jelaskan Bapak Ibu, tentu kita harus kembali kepada konteks 2000 tahun yang lalu. Makanya mereka bisa kumpul tiap-tiap hari. Dan tentu walaupun mereka sudah jadi pengikut Kristus, tapi ada hal-hal yang masih mereka ikuti di dalam kebiasaan tata cara ibadah Yahudi.
Jadi mereka ada beberapa kali harus ke bait Allah untuk beribadah, untuk sembahyang khususnya. Kalau saya pernah ajarkan ada beberapa ayat di dalam Kisah Rasul katakan jam 9 pagi, jam 11 atau jam 12 siang, terus jam 3 petang. Nah, mereka datang ke bait Allah. Tapi sekali lagi ingat Bapak Ibu, di ayat yang ke-41, hari itu saja jumlah murid-murid bertambah menjadi 3.000. Nah, terus di Kisah Rasul pasal yang keempat, mic saya kenapa ini ya? Nah, di Kisah Rasul pasal yang keempat, jumlah mereka sudah menjadi 5.000. Nah, jadi saya percaya nggak mungkin mereka dalam jumlah yang ribuan itu bisa numplak blok di dalam bait Allah. Tapi kan di bait Allah itu ada serambi-serambinya. Nah, di situ mereka kumpul dan tentu saya percaya juga tidak mungkin dalam jumlah yang sangat besar. Nah, kenapa mereka bisa tiap-tiap hari kumpul? Ya zaman dulu kan nggak seperti sekarang Bapak Ibu. Kita punya banyak kegiatan, terus rumah kita cukup berjauhan. Makanya disarankan komsel-komsel itu kalau bisa yang satu daerah deket-deketan seperti itu. Mereka kan sudah pagi berkebun atau yang menggembalakan kambing domba, nanti sudah mulai petang, mereka nggak ngapa-ngapain lagi. Ngapain? Ya lebih baik berkumpul. Makanya ada ayat berikutnya katakan, kan tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah, titik. Nah, tapi tiap-tiap hari mereka juga apa? Memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi tiap malam daripada nganggur kata mereka, nah ini nih kalau bahasa zaman sekarang ya, ya udahlah tetangga kanan kiri yang satu iman, ya udah ya kamu bawa nasi, aku bawa rendang, aku bawa sup, nah, kita kumpul di rumah siapa, kita makan sama-sama, kita fellowship, kita berkumpul beribadah. Kalau mereka zaman itu kan roti, kalau terjadinya di Jambi, nah, aku hari ini bawa pempek be. Nah aku bawa apa? Aku bawa cukonya. Nah seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Dan mereka tiap-tiap hari perjamuan malam kumpul sama-sama. Dan itu sangat memungkinkan. Tapi kalau zaman sekarang ya sudahlah minimal kayak hari Minggu ini kita bertemu tempat ini. Terus ada komsel. Ya berarti kan Bapak Ibu paling tidak seminggu 2 kali bertemu. Berkumpul dalam pertemuan ibadah. Kalau saya hampir setiap hari. Senin saya komsel, Rebo saya komsel, Kamis saya komsel, Sabtu saya komsel, Minggu saya di sini. Nah, saya ngomong sama staf, doa saya komsel saya itu akan jadi 9. Karena kan komsel-komsel yang saya pegang, saya PA-nya itu pakai nama-nama buah roh. Komsel kasih, komsel sukacita, komsel damai sejahtera, komsel sabar, ini sudah ada. Nah, ini lagi merintis lagi. Di daerah Raja Wali, di Lorong Gembira, kemarin ada jiwa baru yang dimenangkan. Saya bilang sama Hengki, Heng, buka komsel di situ, itu komsel murah hati. Nah, nanti tambah lagi, multi lagi. Karena saya mau katakan, saya meneguhkan hari-hari inilah tuaian besar terjadi, amin. Bagaimana itu mungkin terjadi? Ketika setiap kita jemaat Tuhan bertekun dalam pengajaran firman, bertekun di dalam persekutuan dan selalu berkumpul. Nah tentu dalam konteks zaman sekarang selalu berkumpul, it's okay sekali lagi Bapak Ibu. Kalau memang belum bisa offline, ya kita masih bisa berkumpul secara online. Tapi saya pribadi menyarankan sebisa mungkin ketemu secara offline. Mungkin gak usah banyak-banyak. Mungkin 2 keluarga, 3 keluarga, itu sudah lebih dari cukup sesungguhnya. Supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa bersekutu satu dengan yang lain, praktek firman Tuhan, saling mendoakan, saling berbagi, saling menasehati. Terus orang lihat. Kalau kita hanya bertemu secara online, siapa yang lihat Bapak Ibu? Tapi it's okay sekali lagi kalau memang masih mau secara online, kami menghargai. Tapi sekali lagi saya mendorong, ketemulah secara offline. 2, 3 keluarga kalau memang gak mau banyak-banyak.
Ketika kita berkumpul, kita nyanyi, kita menyembah Tuhan, terus mereka, orang-orang melihat bagaimana cara hidup kita, dan mereka akan melihat. Terus kita kumpul, doain siapa yang mau kita kunjungin. Nah, memang sekali lagi zaman sudah canggih, ngunjungin juga bisa pakai video call. Tapi kan Allah baiknya kalau kita kunjungin, datang ke rumah. Ada begitu banyak orang-orang yang butuh sentuhan kasih Tuhan hari-hari ini, amin. Dan mari saya mendorong melalui persekutuan kita, melalui pertemuan kita, hidup kita jadi berkat. Karena sekali lagi Matius pasal yang 18 ayat 20 katakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Nah, apa yang mereka lakukan? Yang pertama, mereka memecahkan roti. Itu berbicara tentang perjamuan Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Jadi setiap hari mereka memecahkan roti, perjamuan, ingat perjamuan Tuhan. Makanya ada ayat katakan seperti ini, kalau kita mau mengikut Yesus, maka setiap hari kita harus memikul salib dan menyangkal diri. Memikul salib itu bukan berbicara tentang menjadi menderita Bapak Ibu. Dulu saya pikir ayat ini ngajar bahwa setiap hari kita harus menderita. Siapa mau ikut Yesus kalau menderita? Dan saya bersyukur sampai hari ini saya ikut Yesus, saya nggak pernah menderita. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Nah, pemahaman yang saya paham dan saya setuju dengan penafsiran itu, arti memikul salib setiap hari itu artinya kita ingat setiap hari karya salib dalam hidup kita. Bagaimana hidup kita telah ditebus oleh karya salib, oleh Yesus yang mati di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menebus hidup kita. Sehingga setiap hari kita bersyukur, Tuhan terima kasih, Engkau sudah menyelamatkan hidupku. Engkau sudah mati di kayu salib menebus hidupku. Nah, itu arti memikul salib. Nah, yang kedua, menyangkal diri. Nah, iblis itu kan setiap hari Bapak Ibu akan mengintimidasi kita, akan terus meneror kita, oh kamu manusia berdosa. Nah, kita harus sangkal, enggak. Dulu memang saya seperti itu. Tapi setelah saya terima Yesus, setelah saya dipulihkan, hidupku dibaharui. Aku semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Iya dulu, tapi sekarang enggak. Aku adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Amin. Nah, itu yang harus kita lakukan setiap hari. Makanya kenapa murid-murid setiap hari perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Mereka mengingat karya salib. Ya, gereja kita sebulan sekali. Nggak apa-apa juga. Ini bukan bicara tentang perjamuan makan roti dan minum anggurnya mau setiap hari. Bapak Ibu kalau mau siapin di rumah juga nggak apa-apa kok. Tapi tujuannya apa? Mengingat apa yang Yesus lakukan. Itu kan media yang bisa menolong kita. Tapi seperti ayat yang saya katakan tadi, setiap hari kita harus pikul salib. Itu sudah lebih dari cukup untuk kita mengingat bahwa setiap hari kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus, amin. Dan kita menyangkal diri kita ketika iblis mendakwa hidup kita. Nah, yang kedua, perjamuan kasih yang saya katakan tadi, bawa roti, memecahkan roti di rumah masing-masing, terus mereka makan sama-sama. Nah, terus mereka berdoa. Nah, kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 26, nah ini Paulus lebih detail jelaskan. Apa yang kita lakukan waktu kita berkumpul? 1 Korintus pasal 14 ayat 26, firman Tuhan katakan seperti ini. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah apa? Tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk apa? Membangun. Amin. Nah, jadi berbicara berkumpul Bapak Ibu, kata kuncinya adalah mempersembahkan sesuatu. Saya baca ulang ya. Hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Nah, ini spirit, ini sikap hati yang harus kita bangun.
Kalau kita mau berkumpul di dalam pertemuan ibadah, maka kita harus mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Jadi setiap kita ini memang datang hanya ingin memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan mengharapkan nanti profetiknya harus bagus, memuaskan jiwaku. Lagunya bagus, musiknya bagus, WL-nya bagus. Bukan seperti itu. Bukan bersikap, oh aku tunggu pengkhotbah yang hebat-hebat, yang bagus, yang khotbahnya bagus-bagus. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Dari sisi setiap orang, kalau setiap kita masing-masing mau memberikan persembahan yang terbaik, seperti standar firman Tuhan yang tidak bercacat celah, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Wow, seorang pengkhotbah dia akan mempersembahkan pengajaran yang terbaik. Seorang WL akan mempersembahkan pujian yang terbaik. Pemain-pemain musik akan mempersembahkan permainan musik yang terbaik. Otomatis pertemuan itu akan menjadi pertemuan yang baik. Dan jemaat sama-sama juga mau nyanyi, mempersembahkan pujian syukurnya yang terbaik. Jadi jangan lagi kalau ibadah itu cuma nonton. Woi, hari ini bagus. WL-nya hebat. Woi, Meliana bagus nih, ngangkat nih. Mau diangkat kemana Bapak Ibu? Nanti kalau yang lain, wah ini banyak salah nih, wah hadirat Tuhan gak kuat hari ini. Aduh sudah, come on please, udah buanglah paradigma yang salah itu. Ketika masing-masing kita mau mempersembahkan yang terbaik, maka pertemuan ibadah kita adalah pertemuan ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, amin. Jadi jangan lagi punya paradigma, wah hari ini aku sangat diberkati, pendetanya dari luar planet soalnya. Jangan, Pak Heri lagi, aduh, Pak Heri lagi. Enggak seperti itu. Tapi masing-masing ketika kita berkumpul beribadah, kita mau mempersembahkan yang terbaik. Tadi katakan ada yang mempersembahkan Mazmur. Ya sekarang diatur, ada WL, ada singer, ada pemain musik. Mereka hanya worship leader, artinya hanya leader yang membawa kita untuk sama-sama menyembah Tuhan. Bukan artis rohani. Jadi kalaupun ada salah-salah gak usah dihakimi, gak apa-apa Bapak Ibu. Dan itu tidak mempengaruhi Tuhan hadir atau gak hadir. Bukan waktu awal nyanyinya bagus, musiknya bagus, tiba-tiba ada kesalahan, tiba-tiba Tuhan pulang ke surga. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Itu pemikiran konyol sekali bagi saya. Tapi kalau masing-masing kita nggak punya prinsip seperti ini, bisa nggak hilang mood? Tadinya enak nyanyi nyembah Tuhan, serasa terangkat di awan-awan. Ada yang salah langsung hilang mood. Hilang urapan. Urapan kok bisa hilang? Aduh, kadang saya bingung dengan paradigma yang nggak tepat seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu ketika kita berkumpul bersama-sama, kita sama-sama mempersembahkan Mazmur, sama-sama nyanyi, semua nyanyi. Nggak usah takut soal fales, nggak masalah. Karena Tuhan lebih fokus pada penyembahnya, yaitu saudara dan saya. Bukan pada penyembahan kita. Bukan waktu kita bermazmur, wah kalau ini bagus suaranya, woi Tuhan senang. Karena sekali lagi Bapak Ibu, yang suka penyembahan itu iblis. Seperti yang saya pernah sampaikan Bapak Ibu. Ada satu pohon disembah-sembah sama orang, pas iblis lewat lihat nih orang ngapain pohon kok disembah-sembah. Nah dasar iblis suka disembah, dia bercokol di pohon itu. Makanya itu jadi pohon keramat. Nah Tuhan kita nggak seperti itu Bapak Ibu. Tuhan kita lebih konsen, lebih fokus pada penyembahnya, yaitu orangnya. Makanya tahun ini kita punya fokus adalah hati yang menyembah. Nah saya mendorong setiap kita membangun gaya hidup yang menyembah. Bukan cuma sekedar dengan kata-kata, itu hanya ekspresi yang keluar dari mulut kita, yang bersumber dari hati kita. Sehingga apa yang keluar dari mulut kita itu nggak masalah mau fales atau enggak. Waktu kita komsel sama-sama nyanyi, ada yang bisa main gitar puji Tuhan, yang enggak ada yang enggak apa-apa. Makanya seperti yang saya katakan setiap pagi di ibadah pagi ini, kalau di ruang anggrek waktu offline, sebelum jam 8, khusus tepatnya jam 7.40, kita udah sama-sama menyembah, bermazmur bagi Tuhan. Mau ada musik, enggak ada musik, enggak pengaruh. Kalau kita di rumah nyembah,
Engkau baik Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Nah itu juga sudah bermazmur Bapak Ibu. Karena Efesus katakan ada making melody in your heart. Sebenarnya di hati kita itu sudah ada musik dan membuat kita bisa menyembah Tuhan. Nah jadi sekali lagi fokus Tuhan itu bukan pada penyembahan kita, tapi kepada kita sebagai penyembah. Nah jadi sekali lagi waktu kita bertemu di tengah-tengah pertemuan ibadah, waktu kita berkumpul, nah yuk sama-sama mempersembahkan mazmur, pujian kepada Tuhan. Amin. Oke. Nah yang berikut ada apa? Ada pengajaran. Nah bicara tentang pengajaran bukan hanya satu orang, setiap orang yang punya jawatan pengajar, guru boleh ngajar Bapak Ibu. Jadi tidak harus satu orang. Kalau memang di Komsel itu cuma satu orang yang punya karunia ngajar, ya nggak apa-apa. Tapi buang paradigma lama yang ngajar itu harus lulusan sekolah Alkitab minimal. Yang ngajar firman Tuhan minimal harus STH. Wah, terima kasih Bapak Ibu. Minggu lalu saya sudah lulus. Sekarang sudah boleh sah menyandang sarjana teologi ya. Tapi saya berharap itu bukan menjadi semakin tinggi hati. Enggak Bapak Ibu, apalah arti sebuah gelar, amin. Nah maksud saya setiap kita boleh ngajar firman. Kan setiap kita merenungkan firman setiap hari, amin. Waktu di dalam Komsel, kita boleh share, tadi pagi aku dapat firman dan firman Tuhan meneguhkan hatiku. Nah itu yang kita sampaikan, kita ajar, Tuhan ngomong apa sama kita. Jadi jangan tunggu satu orang. Wah, saya bersyukur Komsel Sukacita sudah bisa seperti itu, giliran sharing. Kalau dulu, kalau Pak Heri tidak datang, berarti nggak ada pengajaran, nggak ada firman, waduh cilaka itu. Tapi sekarang masing-masing kita boleh ngajar. Nah terus ada pernyataan Allah, ada nubuat. Waktu kita nyembah sama-sama, kita doa sama-sama. Kalau ada Roh Kudus ingatkan kita untuk nasihati satu orang atau tegur sahabat kita, nggak apa-apa ngomong saja. Atau meneguhkan. Nah itu pernyataan Allah, saling mendoakan. Ada yang punya persoalan, ada punya pergumulan, saling mendoakan. Jangan tunggu cuman pendeta. Nah, kalau pendetanya lagi nggak ada gimana? Makanya setiap kita adalah imamat yang rajani. Setiap kita bisa saling berdoa. Nah yang terakhir yang saya mau tambahkan dalam pertemuan itu harus ada persembahan. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, sebenarnya di Kisah Rasul pasal yang kedua juga sudah tersirat bahwa ada orang yang menjual hartanya, kemudian mempersembahkannya, membagi-bagikan sesuai kebutuhan. Tapi saya akan baca di Kisah Rasul pasal 4 Bapak Ibu. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-32 mulai. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Nah hal ini sudah saya jelaskan kan beberapa waktu yang lalu, bukan berarti saya punya hak jual mobil cesoimoy, bukan. Tapi saya bisa nikmati kalau saya butuh pinjam ya, dikasih pinjam. Amin. Sudah paham, udah clear ya. Jadi bukan punya hak untuk jual harta orang, bukan. Tapi kita sama-sama bisa nikmati. Nah dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Wow. Kita berdoa dan percaya bahwa setiap kita akan hidup di dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Amin. Setiap komsel-komsel kita, setiap ibadah kita, hidup hari-hari kita berlimpah dengan kasih karunia. Nah katakan apa berikutnya? Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Nah jadi Bapak Ibu yang punya berkat bisa mempersembahkan ya, dalam konteks zaman sekarang kan kita ada scan QR code, transfer supaya gereja juga bisa mengakomodir persembahan Bapak Ibu untuk nolong dengan kas diakonia, dengan kas misi.
Dan dimulai seperti minggu lalu saya katakan, di dalam komunitas sel kita, kalau ada yang nggak punya uang, karena PHK, karena kekurangan sesuatu, yuk saling berbagi satu dengan yang lain. Tapi saya percaya jemaat Pelita Community semua diberkati Tuhan, amin. Nah, jadi kalaupun semua anggota komselnya sudah nggak ada yang kekurangan, ya kita bawa persembahan. Mungkin ada komsel yang lain yang butuh, bahkan mungkin ada cabang-cabang kita yang butuh. Seperti bulan-bulan ini jemaat kita yang di Kirana butuh mau beli tanah. Nah, dari sini ada yang berkat lebih kirim transfer. Terima kasih kepada jemaat yang sudah menabur untuk pekerjaan Tuhan di Kirana. Nah, makanya kenapa persembahan kita untuk saat ini yuk dikumpulin di kas gereja supaya bisa diakomodir sesuai pos-pos yang diperlukan. Amin. Karena harus ada persembahan, bahkan kita belajar ayat yang terakhir seperti jemaat di Makedonia. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 mulai. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Wow, jemaat Makedonia itu keren Bapak Ibu. Mereka rela berkorban, nah itu nilai yang harus dibangun. Mereka miskin, artinya gak punya banyak, tapi mereka tetap bisa memberi, bahkan lebih dari apa yang harusnya mereka bisa beri. Untuk apa? Untuk jemaat di kota-kota lain. Nah begitu jugalah dengan kita yang di tempat ini, amin. Jadi sekali lagi saya mengingatkan cara hidup jemaat itu cuma ada 3. Yang pertama bertekun dalam pengajaran firman, yang kedua bertekun di dalam persekutuan, dan yang ketiga apa? Selalu berkumpul. Waktu berkumpul apa? Masing-masing punya sikap hati mau mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan. Baik mazmur, pujian, ya zaman sekarang kita bisa nyanyi sama-sama, nyembah sama-sama. Terus nanti ada yang saling mengajar. Aku diberkati loh dengan renungan hari ini. Ternyata kita harus setia. Nah, sama-sama mengajar. Terus sama-sama makan fellowship tadi. Terus apa? Memberi persembahan. Supaya apa? Supaya ada keseimbangan kata firman Tuhan. Sehingga yang kekurangan tidak menjadi kekurangan. Tapi ditutupi oleh yang lebih. Nah itu gaya hidup jemaat. Dan ketika jemaat mempunyai gaya hidup yang seperti ini, saya percaya sekali lagi. Kisah Rasul pasal 2, ayat 41 sampai 47, itu akan digenapi di tempat ini, amin. Ada banyak jiwa-jiwa yang akan Tuhan tambahkan setiap hari. Tuhan memberkati. Oke, sebelum kita tutup ibadah kita pagi hari ini, ada info sepekan boleh ditampilkan. Oke, jadi sekali lagi bulan depan kita akan ada doa puasa tahunan tanggal 12 dan 13 November. Bagi Bapak Ibu yang mau ikut boleh daftarkan segera. Supaya nanti hari H linknya bisa dibagi dan kita bisa ikuti sama-sama secara online tentunya. Karena dari Medan, dari Jakarta, dari cabang-cabang kita kan gak mungkin hadir di tempat ini. Jadi kita lakukan secara online. Situasi tidak membatasi kita. Tidak menghalangi kita untuk tetap dapat berdoa dan berpuasa, amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat hari ini kami boleh berkumpul. Dan seperti apa yang Kau ajar pagi hari ini, kami mau mempunyai cara hidup seperti cara hidup jemaat mula-mula, yaitu bertekun di dalam pengajaran firman-Mu, bertekun di dalam persekutuan, dan selalu berkumpul.
Sehingga kami boleh saling menguatkan, saling mengajar, saling menasehati, bahkan saling menegur, supaya kami boleh semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Tuhan, kami percaya ketika kami mempraktekkan kebenaran ini, maka di tempat ini akan ada banyak jiwa-jiwa baru yang dibawa datang kepada Tuhan melalui cara hidup kami. Ketika mereka melihat kasih dan kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami, dalam komunitas kami Tuhan, dan mujizat-mujizat terjadi di dalam hidup kami, dan Engkau dipermuliakan. Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan sertai kami, sehingga kami boleh tiba di rumah masing-masing dengan selamat. Dan Bapa, berkati setiap umat-Mu sepanjang minggu ke depan ini. Berkati rumah tangga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati sekolah anak-anak mereka sekalipun secara online Tuhan. Dan biarlah Engkau yang memelihara dan melindungi kami dari segala mara bahaya kecelakaan maut, bahkan dari virus corona hari-hari ini. Ada perlindungan Tuhan yang nyata bagi kami, dan Engkau dipermuliakan. Tuhan, terima kasih. Mari jemaat arahkan hatimu dan tadakan tanganmu dengan iman dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dari Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang terima berkat mereka katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.